Shalom yang di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita baik, untuk selama-lamanya kasih setianya, dan firman Tuhan juga berkata bahwa hari ini hari yang terbaik, hari yang diberikan Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Dan hari ini kita selalu diberikan yang baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Selalu disediakan yang terbaik bagi kita. Jadi saya percaya Anda dan saya, kita semua diberkati Tuhan. Dan mari kita memulai hari dengan ucapan syukur kita. Dan katakan kepada teman di samping kita sebelum kita mendengar firman, saya percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati Anda. Yang di rumah, katakan ke sebelah kiri kanan Anda. Katakan ucapan-ucapan yang membangun pagi hari ini. Baik, mari saya ingin membagikan sharing bagi kita. Saya tahu dan saya juga melihat situasi yang sedang kita alami 2 tahun belakangan selama pandemik. Mungkin banyak orang menghadapi masalah, tekanan, ataupun keadaan yang kurang menyenangkan. Tapi ya, ada juga orang yang diberkati, tapi banyak juga orang yang sedang bergumul dengan masalahnya, yang khawatir dengan keadaannya, khawatir dengan keadaan pekerjaannya, khawatir dengan keadaan kesehatannya, khawatir dengan bisnisnya, atau khawatir dengan keluarganya. Tapi pagi hari ini, puji Tuhan, kita punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan khawatir, kata Tuhan kepada kita. Ada tertulis di Alkitab 365 kali. Artinya Tuhan mau setiap hari kita hidup tanpa kekhawatiran. Dan Tuhan tidak hanya berkata jangan khawatir, tapi Tuhan memberikan solusi bagi kita. Saya ingin mengajak kita melihat di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Itu adalah salah satu solusi kita untuk menghadapi kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Maka firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya tidak ada hal yang bisa membuat kita khawatir. Jadi semua keadaan, penyakit Anda, keadaan ekonomi Anda, pekerjaan Anda, mungkin Anda khawatir kepada anak Anda, orang tua Anda, tentang apapun juga itu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, kepada Tuhan kita, dalam doa dan pemohonan dengan ucapan syukur. Artinya yang pertama kita harus lakukan, kita harus berdoa dengan ucapan syukur. Sehingga di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya segala yang melampaui segala akal, sesuatu yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita pikirkan, dan tidak bisa yang mungkin bagi kita, mana mungkin saya bisa tenang di saat ini anak saya, orang tua saya sedang dirawat, ataupun bisnis saya sedang down, keuangan saya sedang down, saya hampir pekerjaan saya dalam keadaan terancam. Tapi ketika Anda mau doa dengan ucapan syukur, maka itu akan Tuhan berikan bagi kita, sehingga akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu adalah hal pertama yang harus kita perhatikan untuk bisa menghadapi kekhawatiran. Dan doa diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia bersama murid-muridnya. Dikatakan kita harus berdoa supaya kita bisa berjaga-jaga dan jangan jatuh di dalam cobaan. Di Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan berdoa dengan penuh ucapan syukur tadi dikatakan damai sejahtera Allah. Itu yang orang-orang cari sekarang. Kekhawatiran kita. Kalau kita khawatir, maka kita menjadi takut dan tawar hati. Alkitab mencatat orang yang tawar hati, maka dia kehilangan kekuatannya. Dia akan menjadi lemah, yang sakit akan menjadi semakin parah. Yang khawatir tidak melihat jalan keluar. Tapi kalau kita bisa mendapat damai sejahtera Allah, maka kita bisa tenang. Dan firman Tuhan katakan di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dan saat kita mau tinggal tenang dan kita mau berdoa dengan ucapan syukur, maka ada damai sejahtera Allah yang tidak bisa kita pikirkan. Mungkin Anda tidak mengerti kenapa saya bisa damai.
Dan saya sendiri adalah seorang pengusaha, saya juga hamba Tuhan. Saya juga mengalami hal-hal yang seperti Anda alami mungkin dalam hal bisnis, dalam hal keluarga. Saya juga punya anak, saya juga punya bisnis. Dan kemalangan orang benar banyak. Berarti artinya semua orang akan mengalami masalah juga. Tapi yang membedakan saat kita mau berdoa dengan penuh ucapan syukur, ada damai sejahtera Allah. Mungkin orang-orang melihat saya tenang-tenang saja. Sebenarnya saya ada masalah. Terkadang tapi saya bisa tenang karena saya senang untuk berdoa dan mengucap syukur. Saya bisa datang ke gereja, saya berdoa di rumah, di mana saja Anda bisa. Mungkin ada pada saat Anda kalut dan khawatir, di dalam mobil Anda bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur adalah tuntunan kita bagi kita di gereja kita, bagi kita semua yang diambil dari kata Eucharisteo, yang artinya give thanks. Kita percaya, mengucap syukur itu kita mengakui Tuhan, kita berterima kasih, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita akui Tuhan semuanya daripadamu, give thanks, terima. Kita sudah menerima berkat Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pengakuan kita bahwa semuanya daripadamu Tuhan. Dan kita mengakui bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan itulah Tuhan kita. Artinya give thanks itu, bersyukur itu bukan dengan mulut saja, tapi bersyukur itu pengakuan. Seperti Daud di Mazmur 42 ayat ke-11. Di sana dituliskan ketika Daud dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Daud berdoa dengan ucapan syukur. Artinya dia mengakui, sekarang saya lagi gelisah Tuhan, tapi aku mengakui Tuhan engkaulah penolongku dan engkaulah Allahku. Saat kita bersyukur, kita sedang mengakui Tuhan. Amsal 3 ayat 6 berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan memelihara engkau." Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membuat kita berhasil saat kita mau mengakui Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kekhawatiran Anda pada saat ini, saat Anda berdoa, ingat kita harus mengucap syukur juga. Jangan sampai salah berdoa. Di Lukas 18 ayat 11 dan 12, Tuhan Yesus berkata dan mengajar kita contoh yang berdoa dan bersyukur dengan cara yang salah. Orang Farisi berdoa, begini dikatakannya, orang Farisi berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanku." Ingat, ini adalah cara berdoa yang salah. Orang Farisi ini berdoa, katanya dia mengucap syukur, tapi yang dimuliakan dia sendiri, bukan Tuhan. Orang yang bersyukur memuliakan Tuhan. Orang yang bersyukur mengakui Tuhan. Orang yang bersyukur percaya kepada Tuhan, bukan berbicara tentang kita. Mungkin kita sering salah berdoa. Ketika kita berdoa, kita mengeluh. Kita katakan, "Tuhan, aku melayani, aku memberi 1/10, aku rajin beribadah Tuhan. Kenapa ini terjadi padaku?" Hati-hati dengan cara kita berdoa. Bersyukur memuliakan Tuhan, merendahkan diri. Itu yang dibenarkan Tuhan. Dan orang yang dibenarkan Tuhan, Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Doa orang benar sangat besar kuasanya." Kalau Anda mau doa Anda besar kuasanya, berdoalah dengan ucapan syukur, memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memenuhi hidup Anda. Sehingga Anda bisa menghadapi persoalan Anda. Anda bisa tenang dan Anda bisa melihat pertolongan Tuhan ada di depan Anda. Seperti Daud selalu bisa lolos dari masalahnya karena dia selalu berdoa dengan ucapan syukur yang dari mulutnya. Dan saya percaya itu juga akan terjadi pada kita semua. Amin. Jadi hal yang kedua di Filipi 4 ayat 8 dan ke-9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripada aku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu." Artinya kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan.
di ayat ke-8 itu, semua yang benar, semua yang suci, itulah firman Tuhan. Isi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Sehingga Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Anda isi hidup Anda dengan firman Tuhan, dan Anda mulai, pada saat Anda mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan, Anda mengisi hidup Anda dengan hadirat Tuhan. Sehingga kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda alami, di ayat 9 berkata, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehingga seperti Daud bisa berkata, jikalau Allah beserta kita, di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ingat, ketika kita memasukkan hal-hal yang menakutkan, kita akan takut. Ketika kita suka mendengar hal-hal yang membuat kita panik, takut, itu akan membuat kita kalut, khawatir. Tapi ketika kita isi dengan firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehingga kekhawatiran kamu akan diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan juga menjaga dan memelihara hidup Anda. Jadi mari kita belajar pagi hari ini. Kita serahkan kekhawatiran kita dengan berdoa dan mengucap syukur. Kita mulai mencari Tuhan seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan isi dengan hal-hal yang aneh-aneh atau yang menakutkan. Saat ini memang lebih baik kita lebih banyak mendengar firman dan mempelajari firman, merenungkan firman, daripada kita mempelajari tentang apa yang terjadi di luar. Anda akan semakin panik. Pada saat Anda panik, tidak akan berubah keadaan. Tidak dicatat dalam Alkitab kalau Anda takut, maka Tuhan menolong Anda. Kalau Anda marah-marah bersungut-sungut, Tuhan akan menolong Anda. Malahan bersungut-sungut membuat kita kehilangan janji Tuhan, seperti yang dialami umat Israel. Tapi saat Anda berdoa dan mengucap syukur, dan Anda mulai mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera, Tuhan itu sendiri ada di dalam kita. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yang saat ini Anda sedang panik, mungkin Anda sedang di rumah sakit, Anda sedang sakit, Anda berdoa dengan penuh ucapan syukur, Anda akan merasakan kedamaian itu. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya sudah mengalaminya. Di dalam kehidupan saya, ketika saya kalut, khawatir, saya lakukan ini. Daud juga. Daud adalah orang yang senang kepada firman Tuhan. Kalau Anda melihat Mazmur 119 ayat 1 sampai 176, maka di situ Daud bercerita tentang bagaimana dia mengasihi firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan membuat dia lebih bijaksana. Dan dia berkata, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dan Daud itu adalah orang yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Sehingga orang yang mengasihi Tuhan, yang mengucap syukur, kalau Anda melihat di Ibrani 12 ayat 28, kata mengucap syukur, give thanks, ada juga terjemahan lain dikatakan, let us have grace. Di balik ucapan syukur ada kasih karunia. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang pasti diberkati Tuhan. Itulah yang Daud lakukan. Dan saya juga mendorong kita semua, mari kita melatih diri kita untuk selalu berdoa dengan ucapan syukur. Saya percaya apapun yang Anda alami, ketika Anda sakit, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saat Anda mendapat damai sejahtera Tuhan, hati Anda akan lebih tenang. Anda lebih percaya bahwa Tuhan beserta Anda. Dialah Jehovah Rafa, Dia akan menyembuhkan Anda. Saat Anda kekurangan, Anda mengucap syukur. Tuhan, aku lagi begini, tapi aku percaya Engkau Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan bagi Anda. Dan Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan Anda. Ayo, pagi hari ini kita belajar dua hal. Berdoa dan mengucap syukur, dan isi hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga apa saja yang Anda sedang khawatirkan, dalam hal apapun, percayalah, damai sejahtera Allah akan menyertai. Dan Tuhan akan memberkati Anda, sehingga kemanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, Tuhan pasti menyertai dan memberkati Anda. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, dan ini adalah lagu yang sangat memberkati saya sehingga saya pilih, yang sangat saya renungkan beberapa waktu ini. Mari kita mulai dari awal ya. Ketika ku batin
kalut di hatiku. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Cuman kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Jangan kita berkata, saya akan bersyukur kalau saya diberkati. Saya akan bersyukur kalau saya melalui masalah ini. Saya akan bersyukur kalau saya sembuh. Tapi ingat, kita hidup oleh percaya bukan karena melihat. Kita harus percaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Artinya bersyukurlah dahulu engkau akan melihat mujizat. Bersyukurlah dahulu engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan terjadi pada hidupmu. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan, dan ampuni kami jikalau banyak kesilapan kami. Tapi kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami mendapatkan pengajaran daripadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang tidak mau kami khawatir selama 365 hari dalam hidup kami setahun. Dan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami, bahwa saat kami khawatir, apapun kekhawatiran kami, saat kami mau datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang tidak bisa kami buat, yang tidak bisa kami hadapi, yang tidak bisa kami pikirkan, akan memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami diberkati pagi ini dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap orang, setiap hamba-Mu, kekasih-Mu, baik yang sedang di rumah sakit, baik yang sedang di rumah, baik yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera pagi ini Tuhan. Kau penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang bulan, di sepanjang tahun ini, yaitu tahun rahmat Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai, dan damai sejahtera-Mu membuat hati yang tenang, sehingga kami bisa melihat jalan yang Kau bukakan. Kami bisa berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia-Mu yang baru Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup setiap hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, jikalau kami akan mengakhiri ibadah morning worship ini Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu, dan mari yang ada di rumah, saudara-saudara, kita buka kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, yang akan menyertai Anda, memberkati Anda, dan menuntun Anda sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua terima damai sejahtera Tuhan, yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.